Lanjut. Gak ada yang nanya ya. Kita balik lagi di Magna Talks Beauty with me, Syahna. And me, Selemane. Yeah. Udah. Tambahannya? Encore-nya? Ya. Ya. Yes. Then today we are going to talk about PDKT Or PDKT. atau PDKT. Iya. Pendekatan ya. Pendekatan. Menurut Eik ya. Eik. Eik nih ini tuh fase paling menyenangkan loh. Oh ya? Gue tuh kayak sering banget gue ngomong ke laki gue, aku pengen deh PDKT tapi sama kamu lagi gitu. Can you do that? Enggak. Nggak bisa. I don't think so. Makanya cuma satu kali kan lo PDKT sama seseorang, tapi menurut gue sih waktu itu kayak menyenangkan banget. Oke, zaman dulu lo kayak gimana? Like 50 years ago. When you both were saying goal as a parangol and ready to mingle. Pakai Telegram zaman dulu, tik 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 tik. Oh my god, keren gue app-nya. I'm so sorry. Oh my god. Age gap. So sorry, I'm like Enggak. millennial, so like I have the app and not like manual Telegram. Enggak, gue pakai Asia zaman dulu, tau gak sih dia? Oh my god, gue pakai Asia Hidayah. Oh my god, terus kayak setiap jam 12 kayak Allah Akbar gitu. Oh ya ampun, Nadia. Berbeza sekali sama yang sekarang. Yeah. I feel like I need that now. Iya dong, pastinya. Ya mungkin ini kalau misalnya ada provider CDMA zaman dulu. Nggak, anyway. Ya, gue pakai provider CDMA zaman dulu. Karena kan SMS-nya murah. Zaman dulu tuh masih SMS-an. Bener-bener kayak all the time. Jadi gue emang, SMS-an ya terus. PDKT hemat ya. PDKT-nya hemat zaman dulu. Tapi, gue sih merasa itu tuh kayak momen yang gue gak pernah bisa lupa gitu loh. Karena bener-bener disentuh tangannya aja kayak oh my god, kita baru saja bersentuhan gitu. Ya gak sih? Lo ngerasa gitu juga gak, Mat? Iyalah. Iya kan? Kalau menurut gue, apapun itu kalau misalnya lagi naksir sama orang, yang bikin seru kan yang kayak sebenarnya tebak-tebakannya gitu kan kalau PDKT tuh kayak dia lagi mikirin aku nggak ya gitu-gitu. Terus kayak tangan lo kayak gitu, terus kaki lo juga kayak gitu. Terus yang kayak is it too early untuk ngomong aku kamu gitu. Tapi oh ya ada transisinya ya kalau di kita ya. Ada dong. Kayak dari gue lo ke aku kamu, tapi itu sangat Jakarta sih. Jakarta banget, benar. Kalau mungkin kalau di daerah emang udah aku kamu dari awal ya, and it's okay. Mungkin ya itu sih, itu kayak kultur yang kultur yang sangat berbeza ya. Iya. Pokoknya waktu itu sih gue ingat, gue tuh PDKT sebenarnya udah deketnya tuh kayak lewat SMS dan lain-lain lah, ngomongin ini dan itu. Ya benar-benar. Sebelum SMS kan siapa yang minta nomor duluan? Dia, karena gue waktu itu in charge untuk band featuring. Kan gue pernah cerita tuh. Jadi gue bikin acara Tarki, acara tahunan, pensi. Terus dia adalah manajer band. Dia masukin bandnya lah 2 tuh. Bandnya udah nggak ada dua-duanya sekarang. Emang band pensi gitu. Kayaknya udah tertinggal. Mungkin one day mereka akan bertumbuh lagi karena kan band-band comeback. Kalau yang 90s kemarin baru hits tuh, mungkin yang 2000s-nya tuh nanti ya kan. Terus saat itu pokoknya di situ kita ketemuan di satu acara festival musik gitu. Terus disitulah kayak gitu deh. Kuda gitu. Pokoknya pulang dari situ semuanya clear lah. Gue harus mengarah kemana gitu. Pokoknya bener-bener ya sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dan itu PDKT yang bener-bener nyenengin loh. Karena bener-bener lo gak tahu ada apa yang ada di depan lo. Terus lo kayak menerka-nerka. Dia naksir gak ya? Gitu. Iya sih. Iya kan? Kalau lo gimana? Ya sama juga kayak gitu, tapi gue selalu yang karena gue nggak pernah pacaran zaman dulu gue kecil. Karena tadi kayak gue bilang sama lo pas SMA gue nggak kenal tuh kayak pengen pacaran atau kayak naksir cowok kayak god gitu. Berarti lo mulai PDKT umur? Girl, I don't know, kayak pas kuliah kali. Oh, oke. I think so. Karena gue
Ya dan sekarang. PDKT jadi hobi PDKT ini. Iya kalau misalnya oke, zaman dulu sama zaman sekarang tuh bedanya karena kalau dulu ya tadi SMS-nya kayak satu karakter Rp1. Kalau sekarang kan ada internet kan, jadi kayak ya more or less free. Dan apa ya? Kalau misalnya SMS kan lo sayang banget nih pulsa, jadi lo harus kayak SMS satu orang kalau PDKT gitu. Kalau misalnya lo nggak bisa modusin banyak gitu ya? dong, kan kita duit jajannya 10.000 per minggu, ya kan? Kalau sekarang kan udah punya duit sendiri, terserah kita dong berapa ribu, ya kan sih? Jadi ya udah kalau misalnya emang aplikasi secara download gratis, download aja. Oh, I see. Berarti sekarang lebih sporadis gitu ya. Semua gue das dulu. Lihat nih siapa yang bisa bener-bener yang bisa seru sebenarnya. Karena kalau misalnya PDKT tuh lebih kayak lo getting to know someone, nggak lebih dari sekedar teman kan sebenarnya. Kayak you're looking for that kind of like little spark of like, damn, like oh you look good today, thank you, gitu kan. Jadinya ya lo juga lihat mana yang kayak fun and flirty dan mana yang kayak stagnan atau kayak sebenarnya stagnan tapi lo tertarik gitu-gitu kan juga kayak determines gitu, but you can do it at the same time. No more satu karakter Rp1. Berarti pertanyaan gue, lo pernah PDKT sama berapa orang at the same time? That's how you keep your options open, girl. Ya, max yang lo inget. Oh shoot. Yang gue inget ya, very recently, it was between 3 people. Oh, okay. I was like constantly texting. Kayak ya siapapun yang approach gue akan ladenin. Kayak, lagi apa? Oh, gue lagi apa? Mau ketemuan gak? Gitu. 3 orang aja. Oh, oke. Tapi di saat yang bersamaan itu 3 orang itu punya skala prioritas nggak? Atau semuanya sama? Pernah ada yang kayak semuanya sama karena gue I'm not looking for anything yang kayak more serious. Main-main aja. Abis itu ada prioritasnya karena chemistry-nya itu. Iya, jadi kayak selain chemistry, lokasi, jarak, kesibukan. Oh, banyak faktor. Banyak sekali faktor. Ada yang kayak baru meleknya kayak beda 6 jam gitu. Jadi kayak kalau gitu gue berhubungannya ya kalau misalnya udah malam berarti dia kayak masih siang gitu. Or whatever. Tapi lo setuju kan kalau PDKT itu emang fun banget nggak sih? Iya, it's fun. Dan makin sekarang kayaknya makin rancu sih menurut gue. Kalau misalnya selain makin banyak option jadi kayak makin rancu gitu loh. Kayak sebenarnya lo PDKT itu untuk apa sih? Kayak lo menuju kemana gitu. Iya. Karena a lot of people are like in the PDKT stage for like a really long time. Karena menyenangkan, ya nggak sih? Ada yang menyenangkan ngelihatnya, mungkin lo ngeliatnya menyenangkan, dan ada juga yang ngeliatnya kayak buang-buang apa waktu. ini nggak kemana-mana sih gitu. Oh iya, bisa, iya bener sih, iya sih. Girl. Iya sih, cuma kalau menurut gue sih dinikmatin nggak sih? Asik. Nikmatin tiba-tiba, whoops, 50 years later. Iya juga, coba nih ya. Kalau gue malah justru ngerasanya gue kurang lama pas PDKT gitu loh. Karena gue sadar-sadarnya, kok gue udah sama lu aja gitu. Kapan nih kita? kapan kita bikin ini bener-bener legit gitu? Kayaknya nggak pernah gitu. Kenapa lo tiba-tiba udah sama gue aja? Karena menurut gue pas gue wondering ya nggak ya dia naksir nggak ya kita kemana nih abis ini itu tuh bener-bener apa ya waktu yang gini lo naksir tapi dia stranger jadi ada kayak excitement di situ ya nggak sih? Iya. PDKT emang kayak gitu. Iya kan? Iya. Tapi ketika lo udah kenal banget tuh kayak ya temen. Ya udah gitu loh. Ya beda ya. Kalau udah cinta udah beda lagi. Yeah, that's a long time. Itu beda lagi. Yeah, that's a different period. Iya kan? Cuma kalau pas stranger tuh kayak, oh ternyata lo mempelajari, oh ini yang dia suka.
seru. Ini yang mirip sama gue. Gue tuh suka banget kayak gitu, kayak getting to know new people tuh gue suka. Jadi makanya gue tuh suka banget going on first date sebenarnya. Karena menurut gue itu really determines kayak how much you're willing to open up to someone new, atau kayak cerita-cerita menarik apa yang kayak mereka bisa share ke kita juga gitu. Kayak gue selalu seneng banget ketemu orang baru. That's in why that setting. That's why banyak orang baru yang lo temui. Oh, I get it. Iya, dan aku kan Aries bosenan, Bu. Jadi gitu. it has to be like, okay, new player. The game of love. Santana and Michelle Branch. Oh iya. Tell me. Just what you want me to be. Oh iya, mungkin itu karena PDKT ya, game of Iya, love ya. siapa tahu itu emang inspirasinya pendeketers. Iya juga. Iya, nggak aja suara. Gue merasa sih. Iya. Gue merasa zaman dulu sama zaman sekarang tuh bedanya selain tadi kayak you're on the internet, you can just like check siapa aja yang tertarik sama you. Kayaknya ada kelainan, perbedaan di ritual juga. Iya. Ya nggak sih? Banget. Karena ketemu tuh susah. Apalagi waktu gue PDKT itu kan masih zaman gue sekolah ya. Jadi gue bener-bener harus nunggu malam minggu gitu. Ya nggak sih? Dulu malam minggu tuh spesial banget ya. Kenapa sih sekarang nggak nungguin malam minggu gitu? Karena kadang ada orang yang malam minggu sibuk, jadi dirubah jadi malam lain. Oh iya bener, apalagi lo ya entertainer ya. Oh whatever, you too girl. Damn. Entertainer kan sibuknya justru Sabtu Minggu nggak Yeah, that's sih? true. Weekends malah. Weekends kan. Nah iya sih, dulu tuh gue tuh ngerasanya Senin sampai Jumat kan gue sekolah tuh. Enggak, gue sekolah masih sampai Sabtu ding. Oh my god, that was a long time ago. Yeah, 50 years ago. 50 years ago. Iya. Jadi Senin sampai Sabtu pagi. Oh ya, Sabtu tuh cuma setengah hari sekolahnya zaman dulu. Oh, oke. Sampai sekolah siang gitu ya. Iya, terus gue sebel. Gue inget sih pas gue lulus terus, Sabtu udah libur. Pret. Pokoknya Senin sampai Sabtu siang tuh ya texting gitu kan. Lali. Nah, Sabtu malam tuh kayak bener-bener ditunggu karena gue udah planning pakai baju apa ya nggak sih? Mau pergi kemana? Terus cocok nggak nih baju gue sama venue yang gue akan datengin? Dan kira-kira nanti hari Minggu dia akan ngomong apa ya? Gitu loh. Oh my ya god. Gak sih? Kayak lebih humanis gitu loh. Karena kayak bener-bener ya itu gue fokus ke satu orang gitu. Ya nggak sih? Kalau lo berbeda nggak? Maksudnya apakah pas di zaman sekarang lo nggak nungguin malam minggu jadi nggak ada planning pakai baju apa dan lain-lain? Kalau gue tetap planning lah kayak girl you gotta pop, you know, you gotta pop out, you know what I'm saying, like out, you know. Tapi kalau misalnya tentang texting or whatever, menurut gue kan sekarang ada kayak video call, kayak FaceTime gitu-gitu kan. Jadi gue ngerasa bukannya less special ya. Cuman kayak ada juga udah tahu kok bentukan gue pas lagi di rumah kayak gimana gitu loh kalau misalnya pas lagi FaceTime gitu. Oh iya bener. Tapi ada juga orang yang kayak kalau misalnya lagi video call, oh ya udah gue kayak kesana di rumah jadi pas ketemuan in real life ya beneran dandan gitu loh. Jadi kayak they really make it special gitu juga ada. Kayak adek gue yang LDR itu kayak dibikin aja gitu loh kayak tanggal kayak kalau kita ketemuan pasti kayak special gitu. Oh, tapi maksud gue pas digital era ini ribet nggak sih kalau kalian dating, maksudnya via video call harus pasang alis gitu nggak sih? Enggak. Lo bodo amat. I don't know sih, kalau kalian gimana? Mungkin bisa tulis di komen kayak kalian pasang alis atau enggak. Karena gue enggak. Kayak even kayak gue biasanya kalau keluar rumah pakai lip tint gitu ya. Kalau misalnya video call ya enggak kayak. Oh ya? I don't know. I don't feel like I need to put on a show atau kayak to look nicer just because I want to talk to someone. Karena I value even though it's a FaceTime, gue lebih value the quality of the discussions aja gitu. Harusnya, but that's just me kayak. Iya sih. Karena temen gue ada aja yang kayak, oh my god, gebetan gue telepon bentar, alis. Nah itu loh maksud gue, karena gue juga kayaknya it took a while deh buat gue bener-bener bisa gue kayak gini nih aslinya gitu loh di depan laki gue. Karena
Dulu kan pasti pas ketemu gue dress up gitu, meskipun enggak sih kayaknya sebenarnya dulu gue busuk banget. Oh no, girl, I'm really sure you were not. Bo, gue pakai sendal jepit swallow ke mall, Bo. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan inappropriate banget. Ya udah anggap aja itu Havaianas gitu loh. Bo, enggak, tapi swallow. Itu 10.000 harganya. Ya udah nggak apa-apa, kan ke mall doang zaman dulu. Karena menurut gue keren kalau lo tuh kayak anti kapitalis tuh keren dulu gitu. Menurut gue yang penting itu, yang penting lo ngerasa keren dong. Ya nggak sih, kayak kalau lo ngerasa lo oke di depan orang yang lo ingin impress atau kayak temui ya. Iya you sih. do you, Bo. Ya, bener sih. Gue sih ngerasa keren pas itu, cuma kayaknya sih nggak busuk banget sih beneran. Tapi menurut gue kalau itu gak apa-apa sih. That's why menurut gue laki gue itu sudah melihat gue di era busuk banget sampai sekarang terapi gitu. Karena kan gue I have to be presentable all the time karena ketemu sama banyak orang gitu kan. Cuma karena dia udah pernah lihat gue kayak swallow. kayak gue lagi nyari kata yang tepat untuk menggambarkan gue yang demek gitu, kayak demek. Hancur banget. Tapi ya gitu, gue tuh masih mikirin gitu loh. Dia tuh ngeliat muka gue tuh kayak gimana ya gitu. Karena kan pasti ada impression yang, ya gak sih? Yang lo pikirkan. Maksudnya gak mungkin gue undang langsung masuk ke dalam kamar gue. Kan kalau misalnya video callan, berarti lo mengundang dia masuk ke dalam kamar lo dan melihat lo apa adanya gitu kan. Melihat kamar lo kayak, wah berantakan itu. Menurut gue itu mengerikan. Lo merasa gitu nggak? Enggak. Ya, emang ya. Udah beda deh kayaknya. I feel like mungkin ada a shift of values juga. Kayak tadinya lo nggak, kayak kamar itu kayak sesuatu yang private gitu, area private. Jadi kayak nggak semua orang bisa ngeliat kamar lo gitu. Kalau sekarang kan kayak lo video call, even kayak lo live stream dari kamar gitu loh. Jadi kan people actually just like already know what your room looks like, tapi that doesn't mean people know you, the real you gitu. Iya sih. Iya benar. But I still do put on effort though. Kalau misalnya mau keluar rumah, mau ketemu sama, I don't know, like go on a date atau just like hang out with my friends, pasti I wanna look a certain way cause she poppin' or whatever. Iya, karena gue ngerasanya kalau zaman dulu itu karena gue lebih jarang ketemu gitu ya. Jadi gue tuh kayak bener-bener pas ketemu tuh ngeliatin banget gitu loh, yang bener-bener dari atas sampai bawah. Terus kayak lagi makan terus ngeliatin gitu loh. Untuk inget-inget gitu. Karena gue tuh menurut gue agak aneh ya. Gue tuh kalau suka banget sama orang, gue lupa mukanya. Pernah gak lo ngerasa gitu? Gue kayak suka lupa mukanya. I remember the feeling, tapi gue suka lupa mukanya dia. Tapi sebenarnya lo pengennya tuh inget terus gitu. Iya, karena gue suka sama dia. Jadi tuh gue kayak pas ketemu lagi tuh, kayak gitu ya mukanya gitu loh. Agak semua cowok gue tuh gue suka lupa mukanya zaman dulu. Jadi kayak karena mungkin nggak video callan, maksudnya nggak nempel banget di kepala. Cuman gue tahu gue suka sama dia. Jadi pas ketemu tuh gitu. Ternyata dia kayak gitu ya mukanya gitu. Jadi kayak selalu inget lagi kalau habis ketemu gitu. Kalau lo suruh gambarkan gue pas di rumah tuh gue kayak gimana ya mukanya. Iya. Gue low-key karena lo bilang gini, gue jadi mikir juga kayak iya gue juga nggak pernah inget kayak muka seseorang, ini pas ketemu jadi kayak halo gitu. Iya kan? Iya. Nah itu. Meskipun video call atau kayak mungkin kalau WhatsApp gitu ada fotonya, cuman it's different. Different banget tau. Terus pas lo ketemu lagi, wah gitu ya gitu. Terus kayak semuanya melts away. The world is for the two of you. Yes. Karena no distractions ya nggak sih? Lo nggak on your gadget all the time. You're not wired gitu loh. Jadi lo kayak bisa bener-bener ngomong two-way conversations yang bener-bener yang oh ya kita cocok ya ngomongin ini, kita cocok ya ngomongin itu. Dan nggak ada yang jujur ya. Sekarang aja tuh gue merasa suami gue tuh sangat sering ngecek teleponnya dan itu kan suka gue gue juga gitu. Tapi zaman dulu tuh itu nggak ada, bahkan telepon aja tuh jarang bunyinya gitu loh. Apalagi si telepon CDMA itu tuh kayak bener-bener buat gue aja gitu. Jadi kalau dia sama gue ya paling telepon adiknya atau orang tuanya yang kayak gitu aja. Oh my god, girl, yes. Tapi lo sekarang maksud gue PDKT sama orang yang wired
Lo juga wired banget sih. Sekarang kan kayak oke, kalau zaman dulu misalnya lo ngedate pasti handphone di tas dong. Kalau sekarang kan handphone di meja, coy. Iya sih. Kita ngedate sebenarnya berempat gitu loh, double date. Kayak orang-orang telepon gitu kayak hitungannya kayak gitu. Iya. Terus lo bisa curhat at the same time lo lagi ngobrol gitu kan. At the same time malah bisa kayak oh my god lihat deh ini gitu. Sekarang kan kayak gitu. I mean that's what I kind of like do, kayak ngeliat meme atau kayak video lucu gue kasih lihat biar ketawa bareng gitu. Cuman kan karena ada kayak notification apalah, Lilik bisa jadi distracted sebenarnya gitu. But I feel like of course dengan adanya digital age ini lo distractionnya makin banyak dan mungkin itu juga bisa ngebantu lo untuk lebih tahu lawan main lo gitu loh. Karena sekarang siapa sih yang gak ngestok? Iya sih. Oh, itu juga tuh ya kan? menurut gue. Lo gak tahu apa-apa dong kalau PDKT unless lo ketemu atau lo temen-temennya. Sekarang lo bisa kayak kalau misalnya if they put themselves out there on social media, lo bisa nge-stalk most people do, ya lo bisa lihat gitu. Jadi kayak well you kind of just like always udah bisa tahu seenggaknya kecil-kecil kayak apa yang dia post di social media. Hobi-hobi. Oh, ternyata dia nge-gym. Oh, ternyata dia main sepeda. Tapi ternyata dia suka nolongin apa kayak dog shelter gitu-gitu. So cute. Kayak bener-bener itu yang gue nggak dapetin dulu sih. Karena lo nggak mungkin stalking orang. Zaman dulu tuh susah banget, apalagi kayak lo tahu mantannya lah, lo tahu cewek yang deketin dia lah, lo nggak tahu sama sekali. Dan itu bisa ketemu gampang banget di social media kayak oh kemarin dia deket sama cewek ini deh gitu kan. Itu ketahuan banget kayak atau misalnya kayak lo ngeliat page oh dia di follow sama temen gue ini gitu. Iya, mutual friends ya. And then lo bisa kayak dig deeper from like those people yang kayak udah nge-follow dia dari lama. That could be a factor. Menurut gue tuh juga ada kayak pros and cons-nya sih. Maksudnya tergantung lo ngelihatnya dengan lensa apa. Karena banyak orang yang ngelihatnya ini negatif, kayak lo terlalu banyak jadinya bosen pas ketemu. Oh gue udah tahu gitu. Or kalau misalnya dari lensa gue lebih kayak menjadikan itu topik discussion. Kayak kok kemarin liat post ini gimana ceritanya? Kalau kemana aja kayak seru deh gitu. Jadi kayak pasti ada pros and cons lah, just like anything in the world. Dan kalau lo obsessed sama seseorang sekarang bisa gampang banget ya untuk jadi stalker ya. Iya, oh my god, tapi ya harus hati-hati sih guys, jangan sampai lo nge-stalk orang yang lo lagi deketin, karena I don't think they would like that. Iya, karena itu invasion of privacy juga ya. Iya banget, unless lo nanya aja baik-baik, kayak try to make conversation, I think that's also fine. Yes. Kalau stalking enggak, oh my god, goodbye girl. Iya sih, tapi Mat, setelah lo emang udah PDKT gitu ya, terus kayak kayak saatnya dateng. Lo tuh perlu nggak sih kayak konfirmasi, Nadia, kamu mau nggak jadi pacar Don't aku? call me by my real name. Ya kan nggak mungkin Sailor Money. Don't call my name. Sorry. Sailor Money, mau nggak jadi pacar aku? Gitu tuh perlu nggak menurut lo? Zaman gue tuh dari dulu kayaknya ini kenapa gue juga nggak suka ide pacaran di Jakarta like di Indonesia, karena ada this process of professing your love atau kayak nge-requestnya kadang-kadang di public, atau kayak teman-teman gue tuh dulu pas SMP tuh kayak kita ke lapangan bola si Adrian mau nembak kayak basi gitu loh. Menurut gue tuh kayak why gitu. Gue selalu harus di-declare gitu ya. Gue tuh nggak suka, dan kesana kayak cie-cie banget gitu. Jadi gue tuh sekarang lebih kayak oke, kalau misalnya emang gue bakal bilang aja ke dia, gue tetap ngobrol sama lo karena gue suka sama lo. Lo suka sama gue nggak? Misalnya iya gitu. Oke, cool. Let's just like see where this goes. Go steady. Let's just like go steady, lihat gimana. Terus kayak kalau misalnya udah ada lebih dari suka, rasa-rasa lebih dari suka, kayak dievaluasi gitu. Kayak diskusi. Kan kita berdua udah jalan nih, kayak we have this thing and I obviously care about you. Menurut lo kita perlu nge-label ini nggak biar jelas gitu. Menurut gue lebih banyak yang kayak gitu sih. Apalagi kalau misalnya talking about today, banyak orang yang kayak jadian tuh kayak they have to go on a lot of dates dan udah ketemu orang tua dan udah ketemu temen sebelum jadian. Sementara kalau zaman dulu lo jadian dulu baru ketemu orang tua dan jalan-jalan liburan bareng gitu. Kalau sekarang kan kayak lo bisa aja kayak traveling ke Mykonos kayak whatever, atau kayak oh my god kita ke Labuan Bajo bareng-bareng, tapi kayak itu pacar lo. Oh no. Bukan. What? Gak rugi sih sebenarnya zaman dulu.
Not my words. My word. Oh gak rugi kayaknya kalau kayak gitu. Iya gitu Iya, kan. iya. Kalau lo sama cowok lo, Cherokee, ya ampun, oh my god. Nggak ada sama sekali. Dia nggak ada nembak-nembakan. Dia cuma bilang, ya udah aku sekarang sama kamu gitu. Sama gua apa juga gua nggak tahu sampai sekarang maksudnya apaan. sekarang udah kayak, whoops. Oh, Apaan salah. aksesoris. Asli. Bahkan dia ngelamar gue aja kayak dikasih aja bahwa dia tuh bukan tipe yang akan Romantis. romantis yang akan nanya yang kayak gitu-gitu. Cuma dia pasti ngomongin prosesnya gitu loh. Kalau emang kita mau kemana, gitu. Jadi emang tiba-tiba ya udah lo bersama-sama dia aja, gue taunya gitu. Iya. Jadi menurut dia nggak penting lah lo bilang jadian atau nggak jadian atau pokoknya menurut kita berdua hubungan itu ada agreement dari dua orang. Jika satu nggak mau ya udah nggak ada relationshipnya gitu. Jadi ya udah sampai saat ini agreementnya masih datang dari dua-duanya. Jadi relationshipnya masih ada. Dan sekarang di antara 3 orang. Iya. makin ribet, ada yang nyanyi. Ada yang ngeng. Nyanyi. Sebel. So how can you tell pas lo PDKT, lo pindah ke tidak PDKT tanpa nembak-menembak, boom. Without that, how can you tell that it's like, it's something different. Something different. Kayaknya selain emang rasa dari perasaan hati saya yang nggak bisa gue kasih tahu, cuma nggak bisa digambarkan, Bo. Iya, ya susah. Gue ngitungnya dari, ya ini mungkin berbeda-beda ya. Kalau gue ngitungnya dari dia cium gue, as simple as that. Kiss me baby. Karena gue itu tidak akan mau dicium sama orang yang bukan pacar gue. Sampai detik ini gue nggak pernah nyium cowok di mana aja gitu. Di mana aja gitu. Maksudnya kayak dia temen gue tiba-tiba gue cium tuh nggak pernah kejadian sama gue karena gue bener-bener bukan tipe yang bisa deket sama banyak orang gitu. Jadi ketika dia nyium gue, I guess itu sealed semua relationship gue sama dia gitu. Jadi kayaknya emang ya lo emang udah pacar gue gitu karena I let you kiss me. That's a big deal menurut gue. Oke. Kalau mungkin kalau di zaman sekarang ya, babe bu, iya, tidak cukup. Ya aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu, tapi teman-teman aku sih. Kira kalau lo emang gimana? Maksudnya kalau zaman sekarang berarti lo ngitungnya kalau misalnya you go steady with one guy itu dari apa? Ya udah, mungkin gini. Episode kali ini bukan menjawab, tapi mungkin cowok-cowok di luar sana. Ada cewek-cewek juga. Cewek-cewek juga bisa yang deket sama Gemat, coba kasih tahu. Enggak, menurut gue sekarang tuh proses of like partnering up gitu, jadian itu tuh terbalik karena first you gotta know physical chemistry dulu, and then jadian, and then emotional chemistry. Menurut gue, kalau dulu kan kayak, gue suka sama lo karena kayak lo lucu, lo ini itu emotional chemistry, abis itu lo jadian, and then physical chemistry kayak pegang tangan, peluk, cium, whatever else that you wanna do, boo, as long as it's consensual. And yeah, like how do I know? I just know. Tapi menurut gue kalau misalnya ada certain degree of skinship dan kayak kelihatan gitu loh kalau misalnya lo secara aktif mau dengerin dan mau ngerti, tuh kelihatan gitu loh kalau misalnya ngobrol berdua. And that's how it's kind of like, lo cocok ya. Dan kayak gue sih ngeliatnya dari humor juga. Kayak cocok kan di tektokannya. Karena gue suka agak sarkastik gitu-gitu. Kalau Ines gak tahu ya dengan Ines jokesnya. Gue agak mikirin, karena emang gue bercanda ya sama dia. Suaminya Ines tuh gak pernah ketawa kalau dia ngejokes. Gak ada gak tahu. Gosip. Tapi itu benar. Oke, fakta. Ya gue sih dari situ. Dan gue taunya dari emotional capacity juga sih.
Oh iya, that's true. Ya, emotional capacity iya sih. Cuma ya mungkin berbeda ya, Mat ya. Gue tuh PDKT kan pas gue 16-17 tahun ya. Gue belum pinter sama sekali ya. Iya. Jalanin aja dulu ya. Iya, I Soalnya guess emang beda sih relationship zaman. iya, Remaja. maksudnya pas lo teenager sama pas lo udah cukup berumur, lo dewasa, lo udah tahu banyak hal gitu, lo tahu lo udah pinter lah gitu. Iya. Zaman dulu kan lo masih kayak Iya. gitu kan kayak ayam. Iya, tapi ya gue cuma ngikutin chemistry karena menurut gue chemistry-nya dapet gitu dan I feel safe bersama dia. Iya, that's the thing. Iya kan, dan gue comfortable sama dia dan ya udah abis itu gue jalanin terus jadian gitu. Bareng. Bareng. Udah 50 tahun. Cincin. Anak. Tapi jangan anak. Iya, jangan dong. Dulu. Nanti aja. Harus di plan itu guys. Ember. Semua orang siap ya. Bener-bener. Intinya saat lo PDKT dinikmatin, prosesnya itu menyenangkan banget dan bersama dengan satu orang tuh PDKT cuma bisa sekali loh. Iya. Ya kan, jadi lo nggak bisa ngulang lagi masa-masa PDKT yang masa-masa lo masih merasa dia adalah stranger, itu nggak akan kembali lagi. Iya, that's true. Ya kan. Itu seru sekali. Ya buat Yang lagi PDKT, hey. sebel banget. Hey girl, yeah, thank you guys so much for watching this episode of Talks Beauty. Yes, don't forget minggu depan kita akan balik lagi dengan topik-topik yang lebih menarik, Lebih juicy. lebih juicy. See you next week. Bye bye.